sebelumnya aku mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Ryan Habib, usia aku 17 tahun. Aku lahir di Kelantan, di Medan. Nah, jadi dari Medan ke tempat aku tuh sekitar 2-3 jam doang. Aku lahir pada tanggal 17 September 2002. Dan di video pertama aku udah buat tuh postingan Snapgram yang terbagi dua, ada Q&A dan perkenalan. Nah, dan pada teman-teman banyak yang ngajuin Q&A, maka aku buat Q&A. Ada pertanyaan pertama dari Nurul Agrani. Cita-cita Kak Ryan itu apa? Nah, untuk cita-cita gue sih sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya nggak banyak. Cita-cita gue itu untuk bermanfaat bagi orang lain. Nggak banyak. Aku nggak minta kekayaan. Aku cuma minta bermanfaat bagi orang lain. Dan mungkin itu sebagai cita-cita bagi aku. Dan mungkin sebagian orang merasa itu bukan cita-cita sih, tapi bagi aku itu cita-citaku. Dari Siva, untuk pertanyaan kedua dari Siva.03. Kak, udah punya pacar? Pacar? Aku gak punya pacar sejak SMP. Sejak SMP aku gak punya pacar. Dan apalagi SMA, aku gak pacaran. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga dari Paula_la. Kenapa suka basket? Ceritain dari awal. Nah, kenapa aku suka basket? Jadi ada sebuah cerita. Waktu itu gue nggak pandai main basket. Tapi temen gue ini pandai banget gitu. Di saat kita lagi rame-rame tuh, dia mempermalukan gue gitu depan orang ramai. Jadi gue seakan-akan, jago banget ini anak, gue dipermaluin gitu kan. Jadi gue merasa termotivasi untuk supaya latihan, kerja keras, agar gimana sih supaya aku bisa ngalahin dia, gimana sih supaya aku bisa seperti dia gitu, bisa jago main basket. Nah, seiring berjalannya waktu, aku punya tekad untuk mengalahkan dia. Bukan mengalahkan sih, lebih ke bersaing ya. Nah, seiring berjalannya waktu, aku belajar, alhamdulillah. Dan untuk kemarin aku sempat peringkat 15 se-Indonesia pada FIBA Tier 3. Ya, itu sih. Dan pertanyaan keempat dari Ilham Slauti. Keinginan untuk ke depan gimana? Keinginan gimana nih? Oh, gue. Jadi keinginan gue ke depan, semoga gue sehat terus, lancar terus ke depan, apapun itu usaha gue, apapun. Jadi setiap usaha gue itu bermacam-macam gitu. Ada di dunia acting, dunia film, apapun itu semua aku coba. Dari nyanyi, whatever. Jadi semua bakal gue coba. Pertanyaan kelima dari Dwi Putri Im, ya gitu deh. Udah ngerasain cinta monyet? Oh, mungkin cinta monyet sejak SD kali ya? Atau SMP? Pernah sih, karena sejak SD aku pernah punya pengalaman sedikit. Waktu ada seorang cewek, gue lupa namanya siapa, dia ngasih gue cincin gitu. Cincin yang harga masih itu 1000-an ya? 500-an. Dia beri cincin. Dan pada masa kecil kita kan nggak bisa bilang, lu mau pacar gue nggak? Atau apapun gitu, jadi dekat-dekat doang masa SD. Jadi masa SD gue udah ngerasain yang namanya suka pada seseorang. Ya gitu. Lanjut, pertanyaan ke-6 dari Arliatna. Target nikah umur berapa? Aduh, nikah. Sebenarnya gini ya, kalau untuk masalah pernikahan, di saat usia gue 17 tahun, jika pun aku sekarang udah bisa menghasilkan uang, maksudnya udah bisa mengasih nafkah pada seseorang, bisa ngebantu seseorang, gue juga udah punya rumah besar, punya tanah banyak, punya harta yang berlimpah, mungkin gue sekarang udah nikah di usia 17 tahun. Karena dipikir apa ya, kebetulan orang tua gue setuju gitu gue nikah muda. Gue cuman mau memperpatahkan kata kalau kita yang nikah pada usia 17, kepikiran pasti hamil nikah kan. Dan aku mau ngancurin kata-kata itu gitu. Jadi kalau gue udah makan, ya gue bakal nikah di usia yang muda, mungkin, amin.
doain aja. Oh, pertanyaan yang keberapa ya? Lupa. Oh, pertanyaan ke-7 dari Kartika Aprilia 945. Hal yang paling gak suka apa ya? Oh, hal yang gak paling gue suka itu ada banyak sih, tapi salah satunya makan gak habis. Nah jadi kalau kita udah makan tuh kan, terus gue liat teman-teman yang makannya gak habis, gue risih banget gitu. Risihnya kenapa? Karena pada dasarnya banyak orang di luar sana yang kekurangan makan. Gue pernah lihat ada ibu-ibu dengan anak di pasar, di pinggiran pasar, yang kelaparan menunggu rezeki datang, dan itu kasihan sih. Jadi gue selalu kalau makan itu habisin gitu untuk menghargai mereka. Jadi jangan boros-boros. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-8 dari Reina Fadila Putri. Gimana pertama kali bisa dimerkosa? Nah, waktu itu gue masih SMA kelas 3, mau tamat ya. Dan pada masa itu kebetulan gue ujian di sekolah Global Prima National School di Medan. Saat itu ada sebuah Instagram namanya Falcon Pictures mengadain sebuah casting online mengikuti video klip dari Angga dan Zara pada masa itu, dan menyuruh kita untuk ngikutin gaya mereka gitu. Video yang terbaik bakal diundang ke Jakarta, satu cowok dan satu cewek. Alhamdulillah se-Indonesia gue sebagai cowoknya gue yang diajak, dan ceweknya dari Lampung. Disitulah berawal dari merkosa. Nah, pertanyaan 9 dari Andi Tendre. Ada project apa di Jakarta? Project, jadi semua dilakuin sih, dari nyanyi, dari acting, dari apapun itu, asalkan halal semua aku coba. Kebetulan kita masih muda, selagi kita masih muda, aku bakal ngelakuin apa yang gue nggak bisa gitu, ngelakuin hal-hal baru agar pengalaman kita banyak. Jadi semua bakal dicoba asalkan halal. Oke. Pertanyaan 10 dari Hairunisha Haryadi. Tipe cewek gimana? Tipe cewek aku nggak memiliki tipe cewek karena pikir kalau pernah kenalan pada seseorang dan punya rasa, aku pendam dan ketunggu nikah gitu doang. Jadi untuk tipe cewek nggak ada yang namanya harus tinggi, harus cantik, harus putih. Tapi setidaknya kita sebagai cowok kan pasti milih yang cantik. Setidaknya kita nggak malu bawa undangan. Jadi tipe cewek itu nggak ada, apapun. Oke, selanjutnya pertanyaan 10 dari Jesslyn. Sejak kapan jago acting? Hobi apa aja? Udah tiket apa belum? Boy, banyak banget nih, 3 pertanyaan. Sejak kapan jago acting? Menurutku aku juga nggak jago-jago acting banget sih. Jadi untuk acting pertama kali itu berasal dari film Mariposa ya. Aku hanya menunjukkan apa adanya aku gitu. Aku juga nggak tahu jago atau enggak. Hobi apa aja? Waktu masa muda, sejak SD, aku udah coba futsal, badminton, tenis meja, baseball, dan akhirnya basket, renang, semua dicoba. Jadi pada kegiatan aku waktu SD, semua aku coba karena kita sebagai muda kan, sebagai anak muda pasti mencoba hal-hal baru. Aku ngerasa nih, yang mana sih yang aku nyaman gitu. Jadi aku coba semua. Dan yang paling gue nyaman adalah basket. Akhirnya gue suka basket. Udah tekan apa belum? Belum. Pertanyaan 12 dari imelda.sryndr. Cerita awal modeling hingga sekarang. Oh, pada dasarnya basic aku itu bukan modeling. Aku adalah sebagai atlet basket. Nah, pada masa itu ada satu manajer yang ngeliat waktu aku di Medan. Yaudah, di situ kita buat perjanjian gimana. Setuju antara modeling. Jadi sering berjalannya waktu aku sering ke lomba-lomba kan. Dari ajang ini, ajang itu, ajang apapun itu yang namanya modeling, aku coba ikut dan banyak menang. Alhamdulillah. Dari situ awal.
Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-13 dari Dia NDS. Apakah acting sebagai impian? Tidak. Acting itu bagi aku ya hal-hal baru sih. Jadi aku nggak memperdalam acting bagi aku, tapi aku akan coba. Itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tiara, pertanyaan yang ke-14. Kenapa lebih fokus karir? Untuk masa tahun 2020, pandangan gue, sekolah tidak menjamin kita pintar, kuliah tidak menjamin kita dapat pekerjaan, tapi karir bisa menjamin kebutuhan. Setidaknya selagi kita muda, ya gue ngelakuin hal apa aja asalkan halal dan bermanfaat bagi gue, bermanfaat bagi orang lain. Cukup. Pertanyaan selanjutnya dari Mari Wahyu 07, pertanyaan ke-15. Kata motivasi yang ditanamkan dalam diri. Nah, ini yang paling penting. Gue sendiri punya prinsip pegangan hidup. Yang pertama itu bersyukur, kedua ikhlas, ketiga sabar. Bersyukur atas kejadian apapun saat yang datang ke kita, maupun kita lagi senang, susah, duka, suka, apapun. Kalau kita udah bersyukur, artinya kita itu udah menerima apa adanya kita, apa yang dikasihkan Tuhan ke kita gitu. Ikhlas dan sabar, itu kuncinya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aviara.yar. Hal apa yang dilakuin saat orang ngejatuhin kakak? Abi ini orang biasa, Abi juga sama seperti kalian. Nabi Muhammad aja orang yang istimewa di dunia, orang yang memiliki akhlak yang sempurna, masih bisa dibenci. Apalagi gue sebagai manusia biasa. Nah, jadi yang paling kita takut dijatuhin orang, dibenci orang. Kita manusia biasa. Yang kita takuti seharusnya kita itu yang membenci sama orang, kita yang ngejatuhin orang. Karena setiap kita ngejatuhin orang, kita menjatuhkan diri kita sendiri. Itu sih bagi aku. Pertanyaan yang 17 dari _Heglan, kenangan waktu SMA. Aku rindu teman-teman. Aku rindu kehilangan pulpen. Aku rindu mencari penghapus. Aku rindu kata-kata yang dimarahi guru. Aku rindu saat aku ngerjain PR. Aku rindu semuanya. Gak bisa disampaikan mungkin. Aku rindu. Pertanyaan 18 dari Betari, berapa bersaudara? Nah, aku punya 4 bersaudara. Dan gue sebagai anak pertama, Rehan Habib. Yang kedua ada Nazwa Sifa, cewek, umur 13 tahun. Anak ketiga ada Kansa Zuhaira, umur 12. Dan anak keempat Wasim Ibtisamah, umur 2 tahun. Dan 4 bersaudara, cuma gue yang laki-laki. 3 adik gue, cewek semua. Mereka cantik. Oke, selanjutnya dari Zazrina, rahasia bahagia walaupun sendiri. Itu tadi, bersyukur. Kalau kita udah bersyukur, kita udah bisa nerima diri kita apa adanya, walaupun kita sendiri, walaupun kita punya pasangan, walaupun kita apapun yang terjadi. Kalau kita udah bersyukur, artinya kita udah dapat hikmah dari Tuhan. Itu sih. Jadi jangan takut sendiri itu pilihan. Pertanyaan yang ke-20 dari Sherlina Nurfadila. Kalau lagi bad mood ngapain? Gue pikir gue gak pernah bad mood. Jadi kalau bad mood, itu tadi balik lagi ke bersyukur. Karena kita kalau udah tahu ilmunya, rasa bersyukur, apapun yang terjadi sama kita bisa menerima padanya. Nah, jadi buat kalian, banyak-banyak bersyukur.
Pertanyaan yang selanjutnya dari Rina Yona 19. Warna favorit? Ada sih, jadi semua warna bagi aku favorit. Apapun warnanya, apalagi yang terang, kayak merah, pink, kuning, hijau, apapun yang terang aku suka. Jadi gak ada yang favorit. Pertanyaan yang ke-22 dari RZK_Rahmayani Ritonga. Prinsip diri, yaitu tadi prinsip diri: bersyukur, ikhlas, dan sabar. Kalau ketiga ini kita udah bisa, dijamin deh hidup kita bakal tenang. Lanjut di pertanyaan 23. Rahmalia Ananda, gimana ngubah rasa insecure? Ubah rasa insecure menjadi bersyukur. Tetap, apapun ceritanya tetap bersyukur guys. Jadi kalau gimana ya, aku nggak bisa mengungkapin rasa bersyukur itu gimana gitu. Bersyukur itu saat kita bisa menerima apa adanya kita tidak mengeluh. Walaupun kita lagi senang, susah, jangan mengeluh gitu. Diam, jalani aja gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Dian Pratiwi. Pernah cinta dalam diam? Pernah. Nah, ini paling penting nih. Cinta dalam diam. Kenapa? Kalau kita masih muda, kita itu kan punya rasa, wajar. Kita punya rasa ke seseorang. Gimana ya? Kayaknya gue tuh suka deh sama cewek ini. Gue suka deh sama cowok ini. Apapun itu, rasa suka ya wajar. Tapi ada baiknya ya kita sebagai punya rasa mending dipendam. Kenapa dipendam? Ada cara untuk menghalalkannya, bukan? Jadi simpan aja dulu, jadi ungkapin. Cukup lo, dan Tuhan aja yang tahu. Allah itu baik banget. Oke, yang terakhir. Nah, dari Renatik Official. Apa kesan dan pesan untuk Renatik? Oke, ini pertanyaan terakhir, aku bisa jawab banyak-banyak. Udah 25 pertanyaan. Renatik. Jadi awal-mula kenal Renatik pada saat Mariposa. Aku kenal di Jakarta salah satu seorang namanya Ali. Dan dari dia banyak kata-kata positif yang aku dapat, banyak kata-kata dukungan yang aku dapat. Hingga saat ini Renatik itu banyak. Ada Bandung, Solo, Medan, Tangerang, apapun itu banyak. Pesanku sebagai Rayhan Habib, terima kasih udah mendukung selalu. Tidak ada kata-kata yang terbaik, hanya kata terima kasih yang aku ucapkan. Kalian udah menemani aku dari aku tidak punya apa-apa hingga aku sekarang. Terima kasih Renatik. Oke, dan terakhir ada kata-kata masukan dari aku, motivasi sedikit. Buat kalian yang masih usia muda, 17 tahun, yang belum dapat pekerjaan, yang ingin berkarir, yang ingin buka usaha, bisnis, apapun itu, jangan lupa lakuin 3 hal: bersyukur, ikhlas, dan sabar. Kalau ketiga ini kalian jalani dalam kehidupan, insya Allah itu baik banget, pasti memberikan jalan untuk kalian. Itulah pesan-pesan dari aku. Terima kasih semua. Terima kasih udah nonton. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku. Dan tungguin di video selanjutnya. Aku harap kalian menyukainya. Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum guys.